Semoga kami hidup di hadirat-Mu dalam situasi apapun kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, ini dan sepanjang segala masa. Allah telah mendamaikan kalian, agar kalian ditempatkan di hadapan-Nya dalam keadaan kudus dan tak bercela. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapan-Nya dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sebab itu, kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan.
murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, memisahnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika dia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Maka pastilah mereka mempunyai pikiran yang negatif mengenai Allah. Entahlah Allah itu Maha Pendendam, Allah Maha Penghukum, Allah itu Maha Peminta Kurban, Allah itu kejam, Allah itu pembalas, dan seterusnya. Yang disimpulkan oleh Santo Paulus dengan kata-kata Allah dimusuhi. Manusia tidak nyaman dengan pengertian mengenai Allah yang demikian. Dan karena manusia mempunyai pemikiran mengenai Allah yang demikian, maka perbuatannya kepada manusia lain jahat. Apa yang dipikirkan oleh manusia yang keluar dari hati, dilahirkan melalui lati, melalui perkataan, akan juga dilakukan dalam aksi tindakan yang juga sepadan dengan apa yang ada dalam pikiran, dalam hati, dan itulah yang artinya salwiji, satu kesatuan. Andaikan dalam pikiran kita hanya akan ada hal yang positif, kasih, sukacita, damai sejahtera, kehidupan persaudaraan yang sejati, harmonis, pastilah itu juga yang akan keluar melalui kata-kata kita. Kata-kata yang membangun persaudaraan, menenteramkan, kata-kata yang indah,
kata-kata yang menyejukkan. Dan begitu juga pastilah perbuatan kita pun akan merupakan perbuatan yang baik dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berbuat lain kecuali apa yang ada dalam pikiran kita yang tersimpan di lubuk hati terdalam manusia yang akan dikeluarkan untuk beraksi dalam relasinya kita dengan manusia lain. Maka perintah Yesus sungguh amatlah benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh jiwa ragamu, dengan seluruh akal budimu, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum yang tak mungkin satu sama lain dipisahkan. Dalam hati itu kita hanya boleh berlaku baik dalam urusan vertikal maupun horizontal. Contoh nyata dari makhluk sederhana, lalat. Dimanapun dia akan mencari barang busuk, karena kodratnya memang demikian. Dia tidak akan tertarik pada madu, pada yang harum, tetapi dia akan tertarik pun kali itu sangat jauh, akan ditempuh mencari barang busuk. Apa yang ditemukan disebarkan penyakit. Beda dengan lebah, walaupun nampak sangat, walaupun tampak mengerikan, tetapi karena kodratnya baik, dia akan mencari madu. Pun kalau itu harus menyeberangi lautan, melanggar gunung, dia akan cari. Dan apa yang ditemukan akan dibagikan. Kesehatan, kebaikan. Dari kodratnya, mereka yang jahat melahirkan kejahatan, keburukan. Yang baik melahirkan kebaikan. Santo Paulus mengatakan, kamu dulu dalam keadaan berdosa, tetapi di dalam Kristus kamu menjadi manusia baru. Kamu telah didamaikan dengan Allah yang adalah Dia yang Maha Rahim, penuh kasih kepada siapapun. Maka dalam bacaan Injil senada diungkapkan, kasih itu, kerahiman itu, kebaikan itu haruslah praktis, bukan teoritis. Bapak Suci dalam dialog dengan para teolog beberapa bulan yang lalu mengatakan, semua yang kalian katakan bagus, tetapi itu jangan tinggal di dalam ruangan, di dalam kelas, melainkan bawalah keluar dalam pergaulan dengan semua orang, tanpa memandang latar belakang apapun dari orang-orang yang kita jumpai. Jadilah senasib sepenanggungan, jadilah prihatin dalam keprihatinan dunia, bersukacita dalam kegembiraan dunia. Penjabaran lebih lanjut dari gaul